Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridin hawadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat sempat yang telah Allah anugerahkan kepada kita pada sore hari ini untuk merecharge kembali apa-apa yang diperlukan oleh rohani kita yang insya Allah tausiah pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ibu Wakil Ketua Ibu Nunung Indarti SHI MH. Selanjutnya waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Musholla Al Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berharga ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita ya, tausiah sore untuk minggu di bulan Oktober ini ya. Alhamdulillah kita syukur itu karena ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan semua kenikmatan-kenikmatannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini dan juga saudara-saudara kita sesama Muslim yang selalu bersolawat atas beliau dan senantiasa menjalankan sunnah beliau, kelak akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya ini sudah di bulan Oktober tanggal 24 ya, di minggu terakhir, dan rasanya baru kemarin ya Pak Ketua menyampaikan tausiah dan sekarang adalah giliran saya. Alhamdulillah kita syukuri itu. Dan tausiah ini ya sebagai bentuk fungsi kita sebagai sesama Muslim untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, karena kita sebagai manusia ya tempatnya khilaf, tempatnya salah, selalu lupa ya, lalai dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Bapak Ibu sekalian, untuk tausiah kali ini saya ingin menasehati diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian ya, semoga nanti bermanfaat. Bahwasanya di antara dosa dan maksiat yang sering atau mungkin yang pernah kita lakukan ya, ada 3 perkara yang mana perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Kadangkala itu kita merasa remeh, jadi kita langgar ya. Kadangkala kita tanpa kita sadari kita melakukannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu 3 perkara atau 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah sering dengar ya tausiah-tausiah, sering membaca mungkin. Ada mungkin yang tahu? Ada door prize-nya loh. Yang tahu? Boleh. Ada Pak Bowo? 3 perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Mungkin sering dengar hadisnya mungkin atau tausiah dari Pak Yai. Ada door prize-nya nanti ada.
Bu Puji, mana Puji? Bu Puji. Mungkin Bu Puji tahu ada door prize-nya. Kalau nggak ada yang jawab, door prize-nya saya simpan lagi. Boleh? Nggak ada? Belum ketemu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak hadis Rasulullah SAW ya. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardo lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fayardo lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum salasan kila wa qala wa kasratus su'ali wa idha'atil mali. Ya, akan saya garis bawahi ya hadis tersebut. Ada 3 perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kila wa qala. Apa artinya kila wa qala? Ada yang tahu? Sering kita lakukan ini kila wa qala. Apa gibah? Yaitu nanti gibah, mengunjing, itu termasuk dalam kila wa qala. Ya, kila wa qala ini berarti menebarkan berita atau informasi yang kita nggak tahu sumbernya itu dari mana ya. Itu mungkin sering kita lakukan ya, baik secara langsung ataupun di media sosial ya. Apalagi zaman sekarang itu kan informasi-informasi, berita-berita itu kan kita dapatkan dengan mudah, dengan gampang ya. Maka ketika ingin viral, kita langsung aja teruskan tanpa kita tahu sumbernya dari mana. Nah, itu termasuk dalam kila wa qala, dan itu salah satu perkara atau salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam penjelasannya di Muhibbut Tobari, bahwa maksud kila wa qala itu ada 3. Yang pertama, ketika kila wa qala itu didudukan sebagai masdar, itu berarti perkataan. Maka maknanya itu dilarang banyak berkata, banyak ngomong, banyak ngobrol ya, untuk hal-hal yang nggak penting. Karena ketika kita banyak ngomong, ngalur ngidul gitu ya, itu rentan dengan salah, malah kadang bisa berbohong gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita hindari. Yang kedua adalah menceritakan perkataan-perkataan orang lain dan menelusurinya untuk diinformasikan kepada yang lain. Nah, ini bisa diartikan juga menggibah ya, ibu-ibu ya, diperhatikan ya. Gibah, mengunjing ya. Bukan hanya ibu-ibu mungkin yang melakukan gibah ya, kadang kita tanpa kita sadari ya, bapak-bapak juga. Pokoknya kita sebagai manusia kadang kita menganggap itu hal yang remeh gitu ya, hal yang receh gitu ya, padahal itu hal yang harus kita jauhi. Dan yang ketiga adalah menceritakan ragam perbedaan pendapat dalam urusan keagamaan, kemudian memilih salah satunya tanpa meneliti dengan sesama. Itu tadi ya yang saya sampaikan, kila wa qala itu kita dapatkan tanpa berita atau informasi, kita dapatkan tanpa kita memilah dan memilih dan mencari tahu sumbernya itu dari mana ya. Perkara yang kedua adalah terlalu banyak bertanya. Artinya kita tuh banyak nanya untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau untuk bertanya dalam kesempatan untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Ya, mungkin kita sudah tahu ya cerita Bani Israel ya, dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat 67 sampai 71. Nanti Bapak Ibu googling aja ya, baca, cari maknanya di situ. Untuk mengungkap pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang itu, Nabi Musa pada saat itu memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Disuruh seperti itu saja. Bani Israel, karena dengan ya kita sudah tahu ya, Bani Israel itu
seperti apa kaumnya, maka mereka bertanya, sapinya seperti apa toh? Dan seterusnya, akhirnya menyulitkan mereka untuk mendapatkan sapi betina. Nah, itu hal-hal yang perlu kita ambil hikmahnya ya, tentang banyak bertanya itu. Kalau untuk hal-hal yang bisa mendapatkan manfaat, untuk menambah pengetahuan yang saya sampaikan tadi ya, itu diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian ya, untuk perkara yang ketiga, ini cepat aja nih, udah mau selesai nih ya. Yang ketiga adalah atul mali, menyia-nyiakan harta ya. Kita mempergunakan uang kita atau harta kita untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, alias berlaku boros ya. Itu yang harus kita hindari. Jadi harta yang kita miliki ya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menafkahi keluarga kita, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah anjuran dari perintah dari agama kita. Karena sabda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta yang sesungguhnya itu hanya ada 3. Yang pertama adalah apa yang kamu makan, ya itu akan kamu akan sirna. Ya apa yang kita makan hari ini atau malam, paginya sudah kita keluarkan di WC ya. Jadi ya itulah harta kita. Yang kedua adalah apa yang kita pakai, itu akan usang ya. Baju ya bagus, itu kan akan usang juga kan. Perhiasan-perhiasan kita itu akan hilang. Terus yang ketiga ya, harta itu apa yang kita berikan kepada orang lain yang memerlukan. Itu nanti akan memberikan kebaikan buat kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan ya, 3 hal atau 3 perkara yang sangat dibenci oleh Allah ya. Saya ulangi lagi ya, yang pertama adalah qila wa qola. Yang kedua adalah kasratus soal, banyak bertanya untuk hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga adalah atul mal, menyia-nyiakan harta ya, berlaku boros ya. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi ya apa yang dibenci oleh Allah, karena ya itulah sebagai umat Islam kita inginkan adalah Allah mencintai kita sebagai hambanya dan kita beribadah dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas tausiahnya. Semoga 3 hal yang Allah katakan itu Allah benci, semoga kita bisa terhindar dari itu semua. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, dan menjaga harkat kita. Pengumuman untuk infak pada sore hari ini terkumpul alhamdulillah Rp121.000. Demikian dari kami. Cara bila ada kekurangan salah dan salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.